Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Nah, Allah suka dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir, dia membawa semua kekayaannya, semua bekalnya di atas unta. Lalu dia tidur, dia istirahat di padang pasir yang luas, tandus, nggak ada orang lain kecuali dia. Waktu dia bangun, untanya hilang, airnya hilang, makanannya, untanya semua hilang. Lalu dia cari-cari nggak ketemu di padang pasir yang luas. Dia setelah putus asa dia mengatakan, mungkin saya sudah tidak bisa hidup, maka lebih baik saya kembali ke tempat yang pertama tadi saya tidur mungkin saya langsung mati aja. Begitu dia tidur dengan harapan dia mati, terbangun dia lihat ada unta di sebelah dengan bekal-bekalnya semua. Bagaimana gembiranya dia? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu ya dengan taubat hambanya. Allah suka kita dengan taubat, teman-teman sekalian. Memperbanyak istighfar walaupun antum merasa tidak punya dosa, karena dosa banyak. Coba saya kasih contoh dosa-dosa yang antum tidak sadari. Antum dari rumah ke masjid sini tadi, berapa banyak pelang-pelang yang ada perempuan tidak pakai jilbab? Ada nggak? Sudah antum pungkiri belum? Kan yang mungkar harus ya. Dengan tangan kalau nggak bisa, dengan lisan kalau nggak bisa, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Antum sudah bilang belum? Ya Allah, mudah-mudahan hilang nih pelang dari sini. Kalau nggak dosa. Berapa banyak orang antum lewat, perempuan tidak pakai jilbab di pinggir jalan, di pasar, tetangga, berapa banyak? Sudah antum pungkiri belum? Dosa. Masuk ke mall, kita nggak beli musik, tapi musik diputar, kita lagi dengar. Kita nggak dengar musik, tapi lagi ada. Dosa nggak? Dosa. Harus ingkar mungkar. Jadi ada dosa-dosa yang bisa memang butuh pengampunan kan? Makanya kata Nabi SAW, saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Itu Nabi SAW, apalagi kita gitu. Baik, manfaatnya sangat besar teman-teman sekalian. Kita dengarkan dalilnya surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Lihat dari awal saya sampaikan semua ada dalil ya. Ini bukan penyampaian kosong saja, ada buktinya. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, Nuh berkata pada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan kirimkan buat kalian dari langit hujan yang lebat. Makna lain, rezeki yang banyak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan dengan istighfar dia akan memperbanyak buat kalian harta-harta, amwal dan banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar dia akan memperbanyak kebun-kebun kalian dan juga memperbanyak hasil dari lautan dan sungai kalian. Istighfar. Saya akan ambil kisah daripada ayat ini. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri teman-teman sekalian adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Orang yang sangat saleh lah. Setiap hari orang-orang antri di rumahnya. Karena Hasan Basri ini kalau ngomong surga, neraka, kematian atau amal saleh. Jadi orang kalau dekat dia pasti rasa tenang, selalu dekat dengan Allah gitu. Jadi orang di rumahnya antri terus minta nasihat sama dia. Hingga tidak pernah ada 3 orang datang pagi hari. Yang satu datang masuk di rumahnya, ada istrinya di situ. Lalu kemudian dia bilang, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, wahai kiai gitu ya. Wahai imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, ada istri yang di bawah. Sudah 10 tahun menikah, tidak bisa punya anak, tidak punya anak. Sudah ikhtiar, sudah minum obat ini, obat itu, ke tabib ini, tabib itu, tapi tidak ada hasilnya. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak. Jangan berhenti mulutmu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus. Kita kalau turun sebentar teman-teman, turun dari masjid ini ke motor, ke mobil, coba baca istighfar deh. Coba hitung pakai jari. Itu bisa 50-100 kali tuh. 1 menit, 2 menit antum bisa pakai 100 kali dengan cara astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sederhana. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu udah banyak manfaatnya. Daripada antum di lampu merah lihat helmnya orang warna apa, mobilnya orang merek apa, baca istighfar. Untuk apa sibuk dengan itu? Gitu kan? Berbanyak istighfar teman-teman, daripada ngomong kosong, gosip, nggak ada gunanya. Istighfar kepada Allah.
Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah orang ini diamalin. Masuk orang kedua nih, pasien kedua masuk. Ya Imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, bertahun-tahun, berobat-obat tidak pernah sembuh. Apa saran Anda? Perbanyak istighfar, kata Hasan Basri. Pulang amalin, jangan baca ya, perbanyak, non-stop. Pulang orang ini. Datang orang ketiga masuk, pasien ketiga lalu bertanya, wahai Imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang, tidak pernah kaya seperti orang itu. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Saya mau kaya seperti dia, bagaimana caranya? Sudah ikhtiar, banyak waktu tiap hari kerja, angkat banting tulang segala. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, pulang amalin. Waktu pulang tiga-tiganya, istrinya Hasan Basri tanya, wahai suamiku, tadi 3 orang itu datang, tanya masalah cara bagaimana. Mungkin Anda perlu bantu modal, mungkin Anda perlu tuntun ke tabib mana, mungkin bisa sembuh penyakitnya dan seterusnya. Kata Hasan Basri, wahai istriku, kau tidak dengar? Mereka sudah ikhtiar loh. Sekarang tinggal penghambatnya, penyumbatnya, itu dosa mereka. Tinggal itu, penyumbatnya harus diangkat dan tidak ada jalan lain kecuali istighfar. Tidakkah kau dengar firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 ya? Ayat 12. Nuh berkata, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, kata Hasan Basri kepada istrinya. Nuh berkata, aku berkata pada umat kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sebab Tuhan kalian Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan dari langit hujan yang lebat, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak buat kalian harta dan keturunan. Yang miskin jadi kaya, yang tidak punya keturunan akan diberikan. Wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan jadikan buat kalian ya kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang bisa diambil manfaatnya. Kisah yang lain teman-teman sekalian, dan ini poin keempat, memang 1 sampai 4 agak panjang, sisanya saya akan ringkaskan ya. Saya akan angkat kisah di sini Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ini orang saleh, salah satu dari imam madhab. Tadi kan kita sempat sebutkan kisah Abu Hanifah, ini kisah lain. Imam Ahmad ini di akhir hidup beliau, waktu sudah mulai berumur tua, tiba-tiba teman-teman sekalian, dia bilang ada sesuatu yang mendorong dia ingin mendatangi sebuah kota. Dia tidak tahu kenapa dia mau ke sana gitu. Hatinya pengen sekali. Pergilah dia ke sana, pas tiba di sana waktu maghrib. Dia tidak tahu mau buat apa teman-teman sekalian. Lalu dia masuk, lihat masjid maghrib azan, dia masuk, dia sholat. Zaman dulu orang tidak ada foto, nggak ada kayak kita sekarang bisa tahu, oh ini mukanya orang alim ini seperti ini, kiai ini seperti ini. Orang sekarang bisa tahu, dulu nggak bisa kan? Jadi dia sholat, orang nggak tahu siapa dia nih. Selesai sholat, dia duduk ngaji, azan isya, dia sholat lagi. Waktu selesai sholat ba'diyah, seperti biasa, masjid mau dikunci. Imam Ahmad pergi ke sudut masjid mau tidur, marbotnya datang. Hai Syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa 3 artinya. Bisa orang tua dipanggil Syekh, bisa orang kaya, bisa orang pintar. Jadi nggak selamanya Syekh itu orang pintar ya. Nah, di antum kalau dipanggil Syekh jangan antum bangga dulu. Maka dia bilang, hai Syekh, maksudnya orang tua. Ngapain di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak ada kerabat, nggak ada kenalan. Besok pagi saya pergi, saya mau nginap, nggak ada tempat tidur. Zaman dulu nggak ada penginapan. Saya mau istirahat, kata marbotnya nggak bisa. Ini masjid, keluar. Ini marbot nggak ngerti siapa dia. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, dikunci masjidnya. Ini marbotnya istiqamah nih. Yang jelas Imam Ahmad bilang waktu orang itu pergi marbotnya, saya lihat ada teras masjid, saya baring di teras, kembali lagi marbotnya. Hai Syekh, ngapain? Tidur, musafir, gak ada tempat, nggak bisa. Diusir. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong ke jalanan. Nggak boleh ya, masjid nggak boleh pakai tidur, peraturan. Baiklah. Di sebelah masjid rupanya ada penjual roti. Dia buka toko untuk jual roti. Dia lihat dari jauh, dia panggil Syekh, panggil Imam Ahmad. Kesinilah ke tempat saya. Rupanya dia dengar tadi nih pembicaraan sama orang itu. Masuk, orang ini bilang, hai Syekh, ini tempat praktek jual roti saya. Di dalam ada kamar, boleh anda pakai tidur, silakan. Rumah saya dekat sini, saya tinggal pulang ke rumah. Imam bilang, baik, jazakallah khair, semoga Allah balas anda kebaikan. Imam Ahmad bilang, diceritain tentang orang penjual roti ini. Orang ini luar biasa nih, ada satu perilaku yang dia lakukan. Dia bilang setiap dia pecahin telur, dia ambil tepung, ambil garam, buat adonan, selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak pernah berhenti orang ini, istighfar terus. Kecuali dia bertanya pada Imam Ahmad, atau Imam Ahmad bertanya, baru dia berhenti.
Jadi istighfar terus sambil buat adonan. Kata Imam Ahmad, saya mau tanya. Dia bilang, ya silakan. Sudah berapa lama kau amalin istighfarmu ini? Kata orang itu, sudah lama. Dari saya masih bujangan, masih muda dulu. Ini orang sudah berumur. Orang ini sudah tua, Imam Ahmad juga sudah tua. Dalam beberapa yang menukil kisah ini mengatakan mereka berdua jenggotnya sudah putih semua. Sudah sangat tua mereka berdua. Ini dari saya masih bujangan dulu, saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa manfaat yang kau dapatkan dari istighfar? Kata orang itu, semua yang saya minta Allah kabulkan. Apa yang saya bilang, ya Allah, dikabulin. Tinggal ada satu yang belum. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Istighfar mula yang membuat saya datang ke kotamu ini. Saya nggak tahu kenapa saya datang sini. Istighfar mula yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya di jalanan. Istighfarmu yang mendorong saya datang ke kiosmu ini. Saya Ahmad bin Hambal gitu. Bayangin, ulama besar Allah datangkan dari kotanya ke rumahnya dia karena istighfarnya. Manfaat istighfar sangat luar biasa. Jangan dianggap remeh. Dan istighfar dengan direnungi maknanya. Jangan kayak orang kumur-kumur, ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hah? Subhanallah, alhamdulillah. Ya akhi, zikir kepada Allah, ya ukhti. Subhanallah, satu. Subhanallah, subhanallah. Renungi maknanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jelas kalimatnya. Baru Allah kasih.